wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Oke lah, untuk hari ini kita langsung aja ya berdoa dulu. Setelah berdoa baru Ibu akan jelaskan semuanya. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Siap berdoa. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajarnya? Siap. Udah ya. Oke, hari ini Ibu akan absen dulu tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 26 September. Tanggal 26 September siapa saja yang tidak hadir? Semua masuk ya, hadir. Alhamdulillah. Oke lah, kita akan lanjut karena semuanya hadir. Ibu akan tanya dulu tentang materi yang minggu sebelumnya yang kemarin. Kira-kira apa kita harus taat kepada Allah? Karena apa? Karena apa? Apa? Karena kita seorang hamba. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena kita seseorang umat Rasul. Karena kita seorang umat. Jadi kita harus taat. Dan mengapa kita harus taat kepada pemimpin? Karena kita jadi anggota. Karena kalau di mana ada pemimpin itu pasti ada anggota. Tidak mungkin ada pemimpin kalau tidak ada anggotanya, betul ya? Betul. Nah, untuk pembelajaran kali ini, di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang DBL, Different Based Learning, Quran Surat An-Nisa ayat 59, memahami makna dan artinya. Di sini, Ibu sudah bertanya minggu kemarin ya, sudahkah kalian pernah mengalami menjadi pemimpin? Dan ada jawabannya yang sudah Ibu. Dan kalian di kelompok kemarin yang apa? Kelompok apa? PJBL yang membuat apa? Proyek apa kemarin? Kaligrafi. Ada yang namanya pemimpin setiap kelompok ya. Dan perasaannya pun berbeda-beda ya. Oke, untuk kali ini Ibu akan menceritakan atau menjelaskan dulu prosesnya seperti apa DBL ini. Tapi sebelum ini, Ibu akan bahas dulu tentang pembelajaran. Tujuan pembelajaran DBL itu menciptakan proyek atau presentasi yang menggambarkan pemahaman mereka tentang ayat tersebut, baik melalui media visual, tulisan atau drama, ya, itu ya tujuannya. Bisa juga bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan ayat tersebut, berbagi perspektif dan menghasilkan kesimpulan bersama, ya. Tentang apa Ibu? Tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59, ya. Oke, lanjut. Di sini kemudian Ibu akan bertanya dulu, siapa nih yang bisa menjawab? Di satu pertanyaan dijawab di satu kelompok. Satu pertanyaan dijawab di satu kelompok. Siapa saja yang menjawabnya terserah ya. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok pertama. Mengapa kita perlu
menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita dalam setiap aspek kehidupan. Mengapa? Mengapa? Menurut kalian aja, mengapa harus kita menjadikan Quran dan Sunnah itu jadi pedoman? Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok 2. Ibu akan bertanya, apa arti pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa. Seberapa penting kira-kira menurut kelompok ini? Silakan. Apakah penting sekali, sangat penting, atau seperti apa? Kelompok 2. Penting banget ya, penting sekali. Kenapa? Karena kita hamba Allah. Kalau kepada Rasul, umatnya. Kalau kita anggotanya. Oke, kita harus menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasul, dan ulil amri. Silakan tepuk tangan. Yang ketiga, untuk kelompok ketiga, dalam situasi apa kita harus taat kepada pemimpin dan kapan kita seharusnya merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Dalam semua situasi. Terus kenapa harus merujuk atau harus kembali lagi kepada Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran adalah kitab umat muslim. Tepuk tangan. Kita lanjutkan lagi di sini. Oke, nah sebelum itu Ibu akan membahas dulu. Jadi nanti Ibu akan membuat 3 kelompok dengan gaya belajar atau minat masing-masing yang setelah tadi kalian voting ya, bahwa kalian itu ada yang senang dengan visual atau melihat, terus ada yang senang auditory yaitu mendengarkan, dan kinestetik itu dengan gerakan. Itu minat yang kalian akan gunakan ya. Nanti kalian akan dibikin 3 kelompok, kemudian kalian akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian dengan gaya belajar kalian. Oke? Sudah paham sampai sana? Oke, mari kita lanjut menyimak video. Kira-kira tanggapan kalian setelah menyimak video itu menceritakan atau Quran Surat An-Nisa itu membahas tentang apa? Acung ah? Iman ya, yang kencang. Terus apa lagi? Taat, patuh. Ya, itu tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, di sini Ibu tadi sudah berbicara akan membuat 3 kelompok ya. Nah, kelompok 1 silakan diangkat tangannya. Kelompok 1 itu peserta didik dengan KTP
kelompok ini ya setelah voting ya kalian lebih suka minat belajarnya dengan itu. Jadi yang ketiga adalah kelompok gaya belajar kinestetik Nanju. Oke, berarti itu selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja dan di situ di setiap lembar kerjanya kalian akan mengerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan. Dibaca dan dipahami tugasnya seperti apa, kemudian silakan kalian kerjakan. Kira-kira 15 menit siap atau tidak dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan? Siap. Oke ya, silakan dibaca per kelompok. Dibaca 15 menit kemudian Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan Mempresentasikan Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang menara. boleh rada kencang sedikit. Ditunjukkan ya gambarnya. Iman merupakan yang punya Islam dan kita juga harus iman kepada Rasul Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Silakan lanjutkan kepada kelompok 2. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Prinsip penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap umat muslim. Pertama, taat kepada Allah berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kinestik. Mempresentasikan Quran surat Surat An-Nisa ayat 29. Taat kepada Allah dengan gerakan sholat. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattqullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, pelaksanaan upacara. Kepada pemimpin acara, hormat
Istirahat di tempat, gerak. Gerak. Sekian dari waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada semuanya. Pelajaran ini berjalan sangat baik dan sangat lancar. Terima kasih untuk presentasinya di setiap kelompok, sangat luar biasa bagi ibu ya. Terima kasih. Kira-kira ibu mau bertanya nih. Setelah kalian melakukan perjalanan tadi di setiap pembelajaran, ibu akan bertanya, hari ini kita dapat ilmu apa saja? Tentang taat, betul. Iman, kepemimpinan, patuh, terus apa lagi? Taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulil amri atau nah di situ pun ada tempat-tempatnya ya. Kalau misalnya kepada Allah tadi digambarkan atau disimbolkan kata kelompok satu mah iman itu bagaikan jantungnya umat Islam. Terus kemudian yang kedua itu apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah teh simbolnya apa? Al-Quran. Kalau kita iman kepada Allah ya kita membaca Al-Quran dan mengikuti pedoman-pedoman yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga itu apa? Iman kepada Rasul dengan cara taat ya, sholat 5 waktu, sunahnya juga. Dan ada ulil amri yaitu kepemimpinan dengan simbol gedung-gedung, karena di dalam gedung itu pasti ada yang namanya pemimpin ya. Dan di sini ini sudah baik ya, sudah bagus sebagai contoh. Kenapa? Karena dengan kita taat kepada Allah, kita melakukan sholat. Tadi ada gerakan sholatnya. Yang kedua juga ada taat kepada Rasul dengan cara mengaji, betul. Dan yang ketiga taat kepada pemimpin, yaitu tadi pemimpin upacara. Kenapa seperti itu? Karena di dalam upacara itu pasti ada pemimpin, tidak mungkin semuanya jadi peserta upacara ya. Oke, untuk hari ini alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Tapi sebelum selesai seperti biasa, ibu akan minta 10 tangan kalian untuk menilai